Ente mau lihat bagaimana harusnya murid cium tangan sama guru. Coba lihat ya. Oke, cium, bolak-balik, tempel ke kepala, cium dada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu video dari Habib Bahar bin Smith. Jadi Habib Bahar bin Smith ini mengajarkan jamaahnya ataupun mengajarkan anak muridnya tata cara untuk mencium tangan guru. Kalau saya perhatikan, tata caranya ini sangat berlebihan dan ini adalah bersifat gulu terhadap guru ataupun terhadap Habib. Kalau sekedar mencium tangan, para ulama ini ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Namun saya berpendapat seperti yang dikatakan oleh Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi bahwasanya mencium tangan guru ataupun kiai boleh, namun tidak sampai seperti yang diajarkan oleh Habib Bahar tersebut. Nah teman-teman, jadi kalau saya lihat ya Habib Bahar ini seperti gila hormat, ingin disanjung, dan kalau saya melihat tatapan matanya ini adalah bersifat sombong dan mengajarkan doktrin kepada jamaahnya. Subhanallah ya teman-teman. Padahal kita ini sebagai kaum muslimin tidak boleh mengajarkan jamaahnya untuk gulu berlebihan terhadap guru ataupun ustadz. Nah teman-teman, kalau saya nilai juga ini adalah doktrin berkedok agama. Nah teman-teman, maka dari itu kita sebagai kaum muslimin ya sebagai penuntut ilmu maka berhati-hati dalam memilih guru. Nah oke teman-teman, mari kita simak videonya. Ente mau lihat bagaimana harusnya murid cium tangan sama guru. Coba lihat ya. Oke, cium, bolak-balik, tempel ke kepala, cium dada. Bukan cuma ditempel, dihirup. Oh, bukan ditaruh di atas kepala ente, cium dada guru ente. Gitu ya. Salah bakar ke belakang. Wah. Ente lihat dia ke belakang, berani dia belakangnya nak? Waduh. Ada nggak dia belakangnya nak? Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita berhati-hati dalam memilih guru. Apalagi kita ini ya mencium tangan Habib, konon katanya Habib, namun akhlaknya jauh dari kakeknya. Nah teman-teman, kalau Habib Bahar ini benar-benar mengaku cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seharusnya mereka ini harus mencontohi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan mengajarkan yang seperti itu, yaitu gulu berlebihan terhadap orang-orang yang dianggap soleh. Dan ini adalah bentuk kehancuran, dan seperti orang-orang Nasrani dan Yahudi, mereka ini gulu berlebihan. Nah teman-teman, maka dari itu, kalau saya perhatikan juga, Habib Bahar ini seperti gila hormat, ingin dihormati, ingin disanjung, apalagi dalam tatapan matanya kalau kita lihat ya, subhanallah ya, mencerminkan seorang yang sombong gitu ya. Nah oke teman-teman, mari kita simak sekali lagi ya. Ente mau lihat bagaimana harusnya murid cium tangan sama guru. Bukan cuma ditempel, Allah, dihirup, ditaruh di atas kepala ente, cium dada guru ente. Salah bakar ke belakang. oh, Ente lihat dia ke belakang, berani dia belakangnya nak? Ada nggak dia belakangnya nak? Allahu Akbar. Nah teman-teman ya, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengajarkan semacam itu ya. Kalaupun di tengah-tengah masyarakat ya, seperti kebiasaan masyarakat tersebut itu mencium tangan orang tua ya, itu dibolehkan. Namun tidak berlebihan seperti ini, yaitu sampai bolak-balik. Lebih baik mencium tangan orang tua ataupun tangan suami ya. Dan ini bentuk gulu berlebihan ya teman-teman, dan ini dilarang dalam agama Islam. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita harus berhati-hati dalam memilih guru. Nah teman-teman, jadi ini ada penjelasan dari Ustadz Haris Abu Naufal, yaitu gulu kepada orang soleh adalah sifatnya Yahudi dan Nasrani. Maka dari itu kita harus berhati-hati ya teman-teman ya. Apalagi Habib Bahar ini ya Allah, kalau kita lihat dan banyak video-videonya itu memang orangnya ini ya jauh daripada kakeknya lah kalau mereka ini
menisbahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya nasihatkan kepada anak-anak saya, jangan sampai berguru seperti orang yang ada di dalam video semacam ini. Nah, oke teman-teman, mari kita simak videonya. Gulu, bersikap berlebih-lebihan kepada orang soleh, itu dari sunnahnya Yahudi. Dari sunnahnya siapa? Yahudi. Nasrani. Nah, kadang-kadang kita belum benci terhadap Yahudi. Yahudinya memang Masya Allah. Tetapi tanpa kita sadar, terkadang kita terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan orang-orang Yahudi. Tanpa kita sadari, terkadang kita jatuh dalam perbuatan-perbuatan orang-orang Nasrani. Iya. Dan ini telah dikhabarkan oleh Nabi SAW. La tatba'anna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta dakhala hujran dabbin la dakhaltumuh. Bahwasannya umat ini akan mengikuti umat-umat yang terdahulu satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta. Dan kalau seandainya umat terdahulu masuk ke dalam lubang biawa, kenapa di sini Rasulullah menyebutkan lubang biawa? Disebutkan oleh para ulama, lubang biawa itu adalah lubang yang sangat rumit. Begini-begini, apa nih bahasanya? Berkelok-kelok. Berkelok-kelok. Antum pernah ke Padang, pernah lihat kelok berapa? Kelok 9, nah lebih kelok-kelok lagi dia. Iya, Rasulullah sengaja menggambarkan sesulit apapun ya untuk bisa taklid dengan mereka, tetap akan ditaklidi, tetap akan diikuti. Iya. Ya, kalau lihat orang-orang kafir sana pakai rambut panjang seperti ini, di sini nggak ada rambut, sulit nggak diikuti. Iya. Kalau biasanya kita potong rambut save 20.000, nah kalau potong rambut kayak ini kira-kira berapa butuh biaya? Nggak cukup di Penayung, mungkin harus pergi ke Medan, harus ada beginian nih. Tapi tetap diikuti walaupun sulit. Tetap diikuti. Sadaqah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Apakah mereka Yahudi dan Nasrani? Siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani yang memang diikuti oleh umat ini? Dan tidak ada yang selamat kecuali siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sifat-sifat mereka yang disebutkan oleh Syekh, ya, bukan kata saya ya. Kata Syekh adalah sikap berlebih-lebihan kepada orang saleh. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan terkait tentang gulu berlebihan terhadap orang-orang soleh. Nah, maka dari itu kita tidak heran ya teman-teman ya, ketika kita gulu berlebihan terhadap orang-orang soleh. Nah, ketika orang soleh itu sudah meninggal, tidak heran kuburan-kuburan mereka dibangun dengan megah. Nah, ini adalah musibah bagi kaum muslimin. Subhanallah ya teman-teman. Maka dari itu saya nasihatkan buat para teman-teman ataupun bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang memiliki anak, jangan sampai kita berguru dengan orang yang semacam itu, yang mengajarkan gulu berlebihan terhadap dirinya. Dan ini adalah musibah bagi kaum muslimin. Subhanallah ya teman-teman. Dan ini adalah jauh dari akhlak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.